Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Pada sehat? Oke, sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Untuk berdoa silahkan pimpin oleh Ahmad, silahkan pimpin doanya. Doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk materi, satu lagi Bapak lupa untuk absensinya. Bapak absen satu-satu. Ahmad, Bambang hadir? Oh, hadir. David hadir? Hadir. Elizabeth hadir? Oh, hadir. Oke, absensi telah beres. Semuanya hadir, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke materi. Minggu kemarin kita sempat membahas tentang sedikit mengenai puisi ya. Puisi. Ada yang bisa jelaskan apa itu pengertian dari puisi? Anak-anak mungkin perwakilan, boleh? Oke, Bapak jelaskan. Puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, serta penyusunan lirik dan bait. Biasanya, puisi merupakan ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman, maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik sehingga dapat berirama dan enak untuk dibaca. Adapun ada ciri-ciri dari puisi lama. Dalam puisi itu ada puisi lama, ada puisi baru atau modern ya. Dan Bapak sekarang akan menjelaskan apa itu puisi lama. Puisi lama yaitu merupakan mantra atau jenis puisi yang diciptakan dalam kepercayaan animis. Biasanya dibacakan dalam acara ritual kebudayaan serta menggunakan kata yang dapat menimbulkan efek yang berbunyi magis. Nah, salah satunya adalah pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang bersajak AB dengan setiap baris terdiri atas 4 baris, 2 baris sampilan atau 2 baris isi, sedangkan talibun terdiri dari sampilan dan isi lebih dari 4 baris atau selalu genap, contohnya 2 baris sampir dan 2 baris isi. Ada juga syair. Syair memiliki lirik 4 bait dan bersajak a. Kayak itu berarti seperti rima ya, serta isinya mengisahkan suatu hal. Dan gurindam merupakan jenis puisi lama yang terdiri dari atas 2 baris berirama sama isinya. Baris pertama adalah sebab, sedangkan baris kedua adalah akibat. Oke, dapat dimengerti penjelasan dari mengenai puisi lama? Kalau ada yang belum mengerti gak apa-apa, Bapak jelasin aja. Jadi puisi lama itu rata-rata adalah ungkapan seperti mantra ya. Biasanya dipakai oleh orang-orang zaman dahulu, seperti nenek moyang kita atau nenek-nenek kita lah. Oke, selanjutnya kalau sudah paham, kita akan lanjut ke apa itu puisi modern. Mungkin sudah ada yang tahu di sini apa itu puisi modern? Kalau belum, Bapak jelaskan. Puisi modern itu biasanya disebut puisi bebas karena tidak terikat oleh rima, jumlah baris, dan lain sebagainya. Jenis puisi modern ini yaitu puisi naratif, merupakan puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita, dibedakan menjadi tiga yaitu epik, romansa, dan balada. Jenis kedua puisi modern adalah puisi lirik yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan penyair. Jenis terakhir puisi modern adalah puisi deskriptif, yaitu puisi yang mengungkapkan pendapat serta kesan penyair.
Adapun ciri-ciri puisi secara umum adalah: 1. Penggunaan diksi. Umumnya memiliki unsur yang indah dan berupa diksi kiasan. Yang kedua, penggunaan diksi lebih memperhatikan rima serta persajakan agar menghasilkan bunyi yang indah. Yang ketiga, dalam penulisannya menggunakan bait-bait yang dimana dalamnya terdiri dari beberapa baris. Dan yang keempat, pengungkapan alur tokoh dan sebagainya tidak begitu diperlihatkan. Dan yang terakhir, penggunaan diksi majas yang cukup banyak. Nah, adapun ciri-ciri puisi lama, seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya bahwa puisi dibagi menjadi dua jenis, yaitu puisi lama dan puisi baru. Di bawah ini akan disebutkan beberapa ciri dari puisi lama. Dan yang pertama adalah gaya bahasa yang digunakan cenderung klise atau statis. Nah, mungkin dalam puisi itu kebanyakan memakai gaya bahasa ya seperti kayak bahasa metafora, hiperbola, atau yang lainnya. Biasanya puisi itu memakai gaya bahasa seperti itu, hampir semuanya memiliki unsur gaya bahasa. Terus selanjutnya yang kedua, umumnya berasal dari sastra lisan yang disampaikan dari dari satu ke individu yang lainnya. Yang ketiga, penulis puisi cenderung tidak diketahui atau biasa disebut dengan istilah anonim. Nah, sekarang lanjut ke ciri-ciri puisi modern. Setelah ciri-ciri puisi lama, maka pembahasan selanjutnya adalah ciri-ciri puisi modern. Adapun di antaranya ciri-ciri puisi modern adalah gaya bahasa yang digunakan memiliki sifat yang dinamis atau biasa dibilang tidak ada acuannya sehingga berubah-ubah. Yang kedua, umumnya puisi terdiri dari 2 sampai 4 baris dalam satu bait dan tidak begitu terpaku dengan akhiran pada setiap barisnya. Yang ketiga, biasanya isi dari puisi modern tentang keresahan yang ada dari penulis itu sendiri. Dan yang keempat, dalam satu barisnya cenderung menggunakan satuan sintaksis atau gatraun. Selanjutnya, adapun dari unsur-unsur puisi ya. Unsur puisi pada dasarnya, struktur puisi dibagi menjadi dua jenis, yaitu struktur batin puisi dan struktur fisik puisi. Nah, unsur batin puisi bisa dikatakan sebagai unsur pembentuk puisi. Struktur batin puisi masih dibagi menjadi 4 struktur. Yang pertama ada rasa. Struktur rasa ini dapat diartikan sebagai sentuhan rasa yang berasal dari penulis. Biasanya penulis puisi atau penyair akan menulis sebuah puisi karena latar belakang serta keresahan dari penulis itu sendiri. Akan tetapi, ada juga penulis puisi yang menulis puisi berdasarkan permasalahan yang sedang terjadi. Nah, selanjutnya adalah tema. Tema sangat umum ya, ada dalam cerpen, novel, ataupun puisi baik. Atau pokoknya dalam setiap karya sastra itu pasti ada unsur temanya. Penjelasan tema dari puisi adalah biasanya akan menentukan hasil dari puisi itu sendiri. Oleh sebab itu, terkadang ada beberapa penulis puisi yang lebih menyukai untuk menentukan tema dalam membuat puisi. Nah, pokoknya tema itu ada dalam setiap karya sastra, karena tema adalah unsur paling penting dalam menentukan topik, judul, ataupun isi dari karya sastra. Begitu juga dengan puisi. Selanjutnya ada amanat. Sama halnya dengan tema, amanat akan selalu ada dalam setiap kejadian, setiap dalam karya. Bapak akan menjelaskan tentang amanat dalam puisi. Amanat merupakan sebuah pesan yang berisi tentang kehidupan yang diberikan oleh penulis kepada pembacanya. Amanat ini ada yang dapat dijelaskan secara langsung dan ada juga yang dijelaskan dengan menggunakan makna-makna tersirat. Oke. Jadi dalam setiap puisi itu ada selalu ada amanat. Misalkan kalau puisinya tentang perjuangan, pasti ada amanat tentang perjuangan atau tentang pengorbanan. Selanjutnya yang keempat ada nada. Nada dalam puisi dapat diartikan sebagai bunyi dari puisi yang disebut oleh penulis atau penyair. Nada yang digunakan bisa nada tinggi, nada rendah, ataupun yang lainnya. Oke, selanjutnya ada unsur fisik dari puisi.
Unsur fisik merupakan unsur puisi, sehingga biasanya di dalam puisi akan terdapat unsur fisik puisi berbeda dengan struktur batin puisi. Struktur fisik puisi ini terdiri dari 6 struktur, yaitu ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa setelah Bapak sudah jelaskan sedikit tadi, sekarang Bapak akan menjelaskan lagi. Puisi, gaya bahasa dalam puisi biasanya akan ada berbagai macam gaya bahasa dalam sebuah puisi. Dengan adanya gaya bahasa, maka memunculkan makna konotasi sehingga membuat membaca puisi menjadi tersentuh perasaannya. Oke, selanjutnya ada diksi. Nah, diksi dalam puisi sangatlah penting sehingga setiap rangkaian katanya bisa memiliki makna tersendiri. Susunan kata pada puisi itu sering dikenal sebagai istilah diksi. Pemilihan diksi harus memperhatikan kata-kata lainnya agar menghasilkan estetika bagi puisi itu sendiri. Terus yang ketiga ada typografi. Nah, dalam puisi ada typografi. Typografi dalam puisi terdiri dari beberapa baris. Dalam satu barisnya, kemudian pada bagian akhirnya terkadang diberi tanda baca yang beda-beda. Tanda baca ini akan menentukan suasana yang ada dalam puisi. Misalnya, ada sebuah kalimat cinta, ada sebuah kata cinta. Nah, dari sebelum C itu ada huruf koma di atas, dan setelah A-nya ada huruf koma di atas. Nah, itu namanya typografi. Terus yang keempat adalah rima. Rima pada puisi ini biasanya terletak pada bagian akhir baris puisi dengan adanya rima. Nah, selanjutnya ada rima. Rima pada puisi ini biasanya terletak pada bagian akhir-akhir baris puisi. Dengan adanya rima, bunyi puisi akan menjadi lebih indah. Nah, biasanya rima itu akhiran kata yang ininya sama ya, misalkan akhirannya A, belakangnya berarti A terus. Nah, itu namanya rima. Selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret merupakan kata-kata pada puisi yang bisa mengarahkan imajinasi kepada pembaca. Oleh karena itu, setelah membaca puisi bisa menghadirkan imajinasi seseorang. Misalkan kita sedang membaca puisi, nah kita pasti akan berimajinasi dengan apa yang ada di pikiran kita. Nah, imajinasi ketika membaca puisi akan lebih tersentuh apabila menghubungkan dengan indera manusia. Merupakan imajinasi yang melibatkan setiap indera manusia, yang biasanya imajinasi ada menjadi imajinasi suara, penglihatan, dan sebagainya. Biasanya kalau kita berpuisi kita selalu berangan-angan. Oke, kita misalkan membaca puisinya siapa gitu, kita akan berimajinasi, menggambarkan, atau kita terasa ada dalam setiap kata tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk materinya sudah Bapak sampaikan semua terkait untuk pertemuan sekarang. Mungkin untuk minggu depan kita akan lebih dalam lagi. Nah, untuk sekarang Bapak akan memberikan tugas ya kepada anak-anak sekalian. Tolong atau buatlah puisi secara mandiri, karya sendiri, lalu storekan kepada Bapak. Bisa hari ini, atau kalau waktunya kurang cukup bisa di minggu depan, tapi mudah-mudahan hari ini udah beres ya. Nanti dikumpulkan di depan. Nanti kita akan baca satu-satu ke depan hasil karya puisi dari anak-anak sekalian. Oke? Udah, silahkan buat puisinya. Kalau sudah nanti langsung buka saja, terus kita baca dan kita bedah gaya bahasa apa yang dipakai oleh anak-anak, apa pesannya, apa temanya. Gampang kan? Cuma itu tugasnya udah. Kalau sudah silahkan kumpulkan.
Oke, sudah, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan dan silakan presentasikan atau bacakan di depan. Gak apa-apa, perwakilan aja 3 orang maju ke depan satu-satu. Karena kalau semua waktunya tidak cukup ya. Yang belum nanti minggu depan majunya, oke? Oke. Terima kasih kepada yang sudah maju membacakan puisi. Papa rasa pertemuan kali ini kita cukup sudahi. Mungkin minggu depan kita akan mempelajari puisi, dan yang belum maju ntar minggu depan maju, oke? Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat, dan semoga setelah Bapak memberikan apa yang Bapak sampaikan mengenai puisi, anak-anak atau adik-adik sekalian lebih bisa berkarya lagi lewat karya sastra ya, seperti puisi ini, ataupun karya sastra lain juga apa-apa, seperti cerpen, novel, itu lebih bagus. Atau yang lebih mudah-mudah ya bikin puisi dulu, kumpulkan, siapa tahu nanti berguna. Oke, itu saja, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai bertemu minggu depan.